Pertanyaan pertama ini yang kita jawab yang berkaitan dengan materi. Yang pertama, supaya kita bisa berbaur dengan kaum muslimin yang lain, apakah kita dibolehkan ikut kajian di suatu masjid yang kita tahu bukan bermanhaj salaf tapi sama mengaku ahlus sunnah wal jamaah? Mohon pencerahannya. Sudah cerah insyaallah. Jadi, berarti kan ada dua dari pertanyaan ini. Yang pertama, supaya kita bisa berbaur dengan kaum muslimin lainnya. Cara dan bentuk berbaur dengan kaum muslimin itu banyak pilihannya. Yang sudah saya sebutkan tadi, saya kira cukup. Itu panjenengan konsentrasi di situ saja sudah luar biasa. Konsentrasinya apa? Berbaurnya begitu. Nah, berkunjung ke rumah-rumah tetangga kita muslimin, ya kan? Bawakan hadiah, bingkisan. Kalau ketemu di jalan kampung maupun di luar kampung, ucapkan salam, sapa sekaligus namanya. Itu sudah bentuk berbaur yang luar biasa. Sudah bentuk berbaur yang luar biasa. Berbaur dengan masyarakat. Nah, kedua, apakah kita dibolehkan ikut kajian di suatu masjid yang kita tahu bukan bermanhaj salaf tapi sama mengaku ahlus-sunnah? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena mengikuti kajian tersebut bukan satu-satunya pilihan untuk bisa berbaur dengan masyarakat. Enggak boleh. Udah jelas kajiannya bukan bermanhaj salaf kok diikuti, enggak boleh. Oh, nanti katanya ingin berbaur, pakai cara yang lain. Tidak harus dengan mengikuti kajian-kajian yang bukan diselenggarakan oleh ahlus sunnah. Nah, kita tidak bisa memastikan orang yang berbicara dalam kajian tersebut, apalagi cuma ngaku-ngaku ahlus sunnah, pantas dan layak kita jadikan guru pembimbing dalam agama ataukah tidak. Jangankan urusan beragama, urusan dunia saja kita punya hak untuk memilih-milih kok. Milih bumbu, tomat, cabai, enggak asal pilih gini kan, milih ini bagus ini. Itu urusan makan, minuman. Mau makan sama minum aja kan milih-milih panjenengan. Enggak mungkin pokoknya makan di mana? Rumah makan pertama sebelah kiri dari sekarang. Oh ya. Tuh, masuk. Asal masuk. Enggak. Rumah makan nomor 3 dari sini. Oh ya. Milih-milih kan, nggak cocok. Gak cocok nih. Aduh, kok orangnya nggak meyakinkan. Lanjut. Kan itu cocok. Udah mau masuk, ternyata ada gambar salibnya di depan. Aduh, lanjut lagi. Itu cocok. Kan gitu. Insyaallah. Habis megang bara api, terus mecah es batu. Allah. Lanjut lagi. Berarti kan ketika mecah es batu tangannya masih kotor, masih pegang areng gitu. Tok. Ya Allah. Pilih-pilih urusan makan minum. Apalagi untuk membimbing kita meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Harus pilih-pilih. Nah, kalau cuma alasannya berbaur tidak bisa diterima. Karena cara dan bentuk berbaur itu masih banyak. Apa hukum amalan yang sudah diusahakan untuk ikhlas tapi tidak bisa ikhlas? Nah, mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Karena ikhlas itu memang berat. Godaan untuk tidak ikhlas itu dimulai dari sejak sebelum memulai beribadah sampai selesai beribadah sekalipun. Itu godaan untuk tidak ikhlas, godaan untuk tidak ikhlas. Nah, tetapi yang paling terpenting adalah ada ikhtiar dari kita supaya terus ikhlas. Karena barang siapa yang berusaha untuk ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya ikhlas dalam beribadah, insyaallah. Bagaimana kalau kita di tengah-tengah jamaah setelah sholat terus diadakan zikir berjamaah, kemudian doa bersama? Apa boleh kita mengamini doa tersebut? Tidak perlu. Doa sendiri-sendiri saja. Ya kita di sana. Nah,
Bukan karena ridho dengan kegiatan-kegiatan tersebut, tidak. Karena memang tuntunannya setelah sholat kita berzikir. Tuntunannya setelah sholat kita berzikir. Selesaikan zikirnya, selesaikan wiridnya. Wallahu a'lam. Ini tanya atau apa ya? Sungguh indah dan menakjubkan apa yang Ustadz sampaikan tadi. Alhamdulillah, taufik dari Allah. Ini pembukaannya nggak tahu di belakangnya nanti. Tetapi kenapa ya? Kayaknya sering disampaikan hal yang serupa tentang hikmah dalam berdakwah, dalam bermuamalah. Masih sering ana dapati kebalikan dari tersebut. Jadi seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sampai sekarang kadang ana dapati sikap cuek dari sebagian ikhwan, padahal ana berusaha untuk tidak cuek. Jadi seolah ada kelas atau kasta di sesama ikhwan antara yang lama ngaji dengan yang baru ngaji, atau yang kenal ustadz dengan yang tak kenal ustadz. Barakallahu fik NB. Apa mungkin ana terlalu sensitif ya? Mungkin juga. Ya kalau mungkin. Ya, mungkin. Ya, ini pertanyaan sekaligus apa? Curahan hati lah. Mari kita perhatikan bersama. Ya kita praktekkan betul praktekkan. Ya mulai dari sekarang. Itu tadi bentuk nyatanya nggak usah terlalu luas, tidak perlu terlalu banyak bentuknya gimana. Cukup yang saya sebutkan tadi sebagai contoh. Kalau kita menghadiri majelis taklim, daurah, kajian, upayakan untuk menyapa dan mengenal siapa teman duduk di sekeliling kita. Itu sudah luar biasa. Kalau itu dilakukan nanti sambung menyambung menjadi satu enggak itu? Ya kan, yang ini tanya yang ini tanya ini, yang ini tanya ini. Mas, kalau ada anak-anak kecil disapa, ada santri-santri seperti ini tanya, Mas, di pondok Al-Mansurah Brebes ya iya. Kelas berapa? Kelas 1. 1 apa? Takhasus. Ada enggak? Ada kelas 1 khusus. Kita sampaikan, Mas, yang sabar mondoknya ya. Pokoknya seperti saya ini butuh sekali bimbingan dari seperti mas-mas ini. Kita semua ikhwan-ikhwan sangat berharap mas-mas sebagai santri itu sukses, terus kita mendapatkan bimbingan. Kan begitu obrolannya. Jadi santri-santri semangat juga. Kenapa? Dimotivasi. Kan itu. Tanya lagi, lihat temennya misalkan apa pakai perban atau pakai apa handiplas, bekas terlihat jatuh, kan itu. Sensitif lah kita. Jangan didiem gini. Tanya, Mas, kakinya kenapa? Jatuh ya? Iya, kemarin kepleset dari motor. Ya, sabarlah insyaallah. Mudah-mudahan bisa menghapuskan dosa-dosa kita, menambah derajat kita, pahala kita juga tambah banyak. Nggih, matur nuwun. Cari bahan obrolan yang bermanfaat. Bukan cuma diem-dieman gini. Ya, insyaallah karena kita sama-sama sensitif aja. Dipraktekkan bener loh Mas. Ya, dipraktekkan ya. Kenal lah. Isin banget, isin jan. Isin banget. Bendina ketemu meng ora kenal. Cuma ya gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngerti nih? Akhi, bu. Ya semua akhi, semuanya abu. Kenal lah, kenal. Kan kenal. Gitu. Bila perlu berkunjung, bermain, silaturahmi, ziarah, tahu rumahnya, oh ini rumahnya. Kan gitu. Ini rumahnya. Punya teman 50, upayakan rumah ke 50 orang itu kita pernah datang ke sana, berkunjung, silaturahmi, biar kuat kita, biar saling mengenal kita, sehingga kita bisa mengukur, oh ini ternyata kekuatan Ahlus Sunnah, kekuatan Salafiyin, kan begitu. Dipraktekkan Mas, nggih, betul nggih? Praktekkan nggak kira-kira nih? Insyaallah praktek. Insyaallah praktek. Kalau saya cuma cerita aja. Majelis kita yang hadir 50, 60, insyaallah
Semua rumah mereka sudah pernah saya kunjungi. Alhamdulillah. Walaupun cuma 10 menit, 5 menit, saya mau, oh rumahnya di sana, rumahnya di sini. Praktekkan, luar biasa, betul. Jangan sampai cuma bertahun-tahun ketemunya cuma pas nganter sama jemput anak, ya kan? Cuma pelirik-pelirikan tau di depan pondok sana itu. Kayak siapa sih? Nyorang ngerti. Aduh. Ketemu di jalan dia alun-alun berbalik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Anaknya tanya, siapa Bi? Orang ngerti lah. Biasa ketemu ning majelis taklim. Omahe ngendi Bi? Orang ngerti. Aduh. Ngisin-ngisin nah. Apa? Oh ya, sudah. Oh ya, monggo. Akibatnya apa? Akibatnya ketika ada satu di antara kita sakit aja, mungkin tidak terdeteksi. Kenapa? Karena kita tidak kenal. Karena kita tidak kenal. Antum pernah mendengar cerita orang yang sudah semangat ngaji, akhirnya futur, betul-betul tidak mau ngaji lagi. Yang dulunya senang sudah mulai berubah ke arah benci, hanya dikarenakan ketika sakit tidak ada yang menjenguk. Itu asli, disampaikan ke saya. Sudah gak respect apa? Saya sakit gak ada yang jenguk. Itu tadi. Ini termasuk membuka pintu kejelekan apa enggak seperti ini? Termasuk enggak? Termasuk. Karena ya kita enggak saling kenal. Banyak banget. Ini yang kita jawab yang sesuai materi aja. Di luar ini nanti tanya Ustaz Ridwan insyaallah. Nah, kalau ini nggak apa-apa. Bagaimana caranya menghilangkan perasaan minder, malu, dan tidak percaya diri karena kekurangan yang ada pada diri sendiri? Berikan kami motivasi serta nasihatnya. Ini perlu dijawab karena memang untuk menyebarkan kebaikan, hal-hal seperti ini harus diusir. Minder, malu, tidak percaya diri, ya kan? Misalkan hari-hari ini kita ada program tebar majalah Asy-Syariah edisi yang kedua, temanya anti terorisme, ya kan? Kenapa teroris tidak pernah habis? Nah, ketika kita ajak, ayo Mas, ayo. Di antara jawaban yang sering kita dengarkan, duh, saya nggak kenal dengan Pak Lurahnya, saya nggak kenal. Ya justru karena nggak kenal itu Mas, karena itu lurahnya panjenengan ya kenalan. Nggak tahu rumahnya, jadi cari. Carinya gimana? Ya tanya. Kan itu bukan, waduh nggak kenal, rampung urusannya. Ya janganlah. Nah, ini kewajiban kita untuk menyebarluaskan dakwah. Satu. Yang kedua alasannya itu malu, sungkan, nggak bisa ngomong. Bisu emang. Kalau alasannya nggak bisa ngomong, kan bisa dilatih, bisa dibiasakan, ditulis, Mas, saya mau nganter majalah ini ke Pak Lurah, Pak Kades, tapi saya nggak bisa ngomong, saya dibantulah, yang mau saya omongkan apa, didikte terus, saya ulangi Mas ya, saya ulangi ya, udah, sekarang saya praktek Mas, jenengan etok-etoknya jadi lurah. Pura-puranya jenengan jadi kepala desa. Saya yang datang bawa majalahnya. Tolong ya Mas ya. Ya, latihan. Gagal.
lagi cut. Ulangi. Kan itu. Ulangi lagi sampai lancar. Wes dihafalkan. Dihafalkan. Kurang luwes, terlalu tinggi intonasi. Nah, cocok direkam sekarang. Dengarkan sendiri. Waduh, enggak pede Mas. Enggak apa-apa. Dengarkan. Latihan. Selesai menghadap Pak Lurah. Sudah lancar. Pas matur ke Pak Lurah itu, nyun sewu Pak Lurah. Udah, sip. Jadi akhirnya ikhwan yang bisa menjadi humas tambah banyak. Jangan menyerah dengan ketidakbisaan. Jangan menyerah dengan minder malu tadi. Jangan menyerah. Dilawan. Kita melawan minder, malu, tidak percaya diri tadi. Kita lawan dengan apa? Kita lawan dengan semangat beribadah. Ini ibadah, ini pahala, ini perintah Allah. Ini perintah Rasulullah SAW. Ini menyebarkan ilmu. Tapi kan tidak sembarangan. Mau kita persiapan, kita di bawah bimbingan asatidzah, ada SOP-nya. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana cara agar seorang bisa menjadi kunci untuk membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejelekan? Dari pertama tadi itu dijelaskan. Anak ingin berbicara, memakai bahasa kromo inggil kepada orang tua, tapi malu. Lagi-lagi malu. Bagaimana tips agar tidak malu untuk memulai? Tipsnya harus menyadarkan diri sendiri bahwa ini adalah perintah dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lahuma qaulan karima." Berbicaralah kepada kedua orang tuamu dengan berbicara yang karimah, yang baik. Yang baik. Kalau kita tidak bisa seutuhnya kerombo inggil, ya sedikit-sedikitlah, separuh-separuh di situ. Karena apa? Pas mau ngomong kerombo inggil hilang. Meng diguyu karo biyunge. Ngomong apa kowe lele. Kan gitu. Ngomong apaan nih bae lah karo biyunge dewa kok. Mau ngomong apa? Misalkan ibu dalam sejak kapan kamu dalam? Biasanya ngomong nyong tadi dalam. Nah, itu nggak apa-apa. Sebenarnya ibu itu cuma melatih mental kita aja. Nyun sewu bapak, opo le kan itu. Menawi panjenengan ngersakaken. Biasanya bapak karep apa sih kan gitu. Ini ngomongnya menawi panjenengan ingkang dalem tresnani. Sedikit-dikit lah. Kalau udah terbiasa, orang tua pasti senang dan berbahagia, yakin. Sesaat lagi. Wallahu a'lam. Kita cukupkan aja insyaallah. Karena waktu asar sekarang maju juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya untuk kita semua. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.